Nikmati keheningan di sekitar Anda, keheningan di dalam batin Anda, and don't expect anything from this meditation session, because expectation is what kills meditation. Keinginan untuk mencapai tenang, untuk mencapai damai, untuk mencapai apapun itu akan sangat mengganggu proses meditasi. Oleh karenanya kita hanya diam, sadar, hening, dan biarkan perlahan-lahan batin Anda mencapai satu kondisi meditatif, pikiran-pikiran yang kesana kemari, memikirkan ini dan itu, kalau dibiarkan akan luruh sendiri. Now we will try to count mentally, in breathing 5 counts, and then out breathing 5 count, the same counting of inhalation and exhalation. Kita sekarang coba dengan rileks, sesuai dengan napas Anda. Tarik nafas dalam hati, dihitung 5 hitungan. Keluar napas juga 5 hitungan. Now let go of your counting. And then we enter into the Dharma Dhatu Mandala. Dharma Dhatu Mandala is our own inner state of mind, which is free of all fears, of all worry, of all discursive thoughts. It's a very serene, stable, and awake state of mind. Feel it completely, surfacing your whole body. And then you just, from that point, you just observe your natural breath. Breathe in and breathe out. Sekarang kita masuk ke dalam Dharma Dhatu Mandala, yaitu keadaan batin kita yang tenang sekali, stabil, bebas dari kekhawatiran, bebas dari ketakutan, bebas dari keruwetan pikiran, sangat damai. Seperti sebuah rasa yang mendalam, yang Anda tidak mungkin digoncangkan oleh apapun. Buah pikir, suara, kekhawatiran, apapun. Rasakan dulu masuk dalam state ini. Sesudah itu, rasakan napas yang masuk dan keluar secara alami dari kondisi batin yang sangat hening dan sangat tenang. Sadar, stabil, dan fokus. Merasakan napas masuk, merasakan napas keluar dengan batin yang sangat damai, tenang, dan hening. Nah, Anda get centered, berada dalam kondisi batin yang sangat aman dan tenang, terlindung, tanpa ketakutan, tanpa kekhawatiran dan kegalauan, maka buah pikir yang muncul, suara-suara yang melintas, tidak akan bisa mempengaruhi kedamaian batin Anda. Dan dengan damai, Anda bisa merasakan napas yang masuk dan napas yang keluar dengan sangat jelas, dengan sangat nyaman. Ketika batin Anda damai, napas Anda akan menjadi semakin halus. Ketika napas Anda halus, batin Anda akan tambah menjadi damai. Apa yang muncul dalam meditasi Anda, nggak usah dibuat-buat, direka-reka. Apa yang muncul itulah yang akan diajarkan meditasi pada kita. Kalau Anda tetap berada dalam kondisi batin yang sangat tenang dan hening, fearless, bebas dari kekhawatiran, keruwetan pikiran, dan terus mengamati napas masuk dan keluar, maka tubuh yang gak enak, yang sakit, pikiran yang lari ke sana kemari, memori yang muncul berulang-ulang, pikiran yang ruwet tidak akan mampu
menggoyahkan kediaman batin Anda yang sangat-sangat tenang, sangat damai, dan sangat kokoh, seperti Gunung Intan. Anda dengan batin yang tenang, terus merasakan napas yang masuk dan napas yang keluar. Nah, sekarang kita masuk dalam meditasi kesadaran dengan batin yang tetap tenang dan stabil, sangat serene, fearless, dan awake. Anda bisa mengamati apapun. Meditasi kesadaran itu objeknya tubuh dan batin. Apa yang terjadi di tubuh, semua sensasi, senyar, perasaan enak, nggak enak, atau menyenangkan, rapture, atau di batin, perasaan suka, tidak suka, netral, bosan, memikirkan ini dan itu, apapun yang terjadi, Anda cukup melihat dan menyadari, kemudian let it go. Sesederhana itu. Apapun yang muncul paling jelas di layar kesadaran, Anda ketahui semuanya. Kalau pikiran saya lari ke sana kemari, atau saya merasa bosan, atau nggak enak, atau malah merasa nyaman dan hening, Anda ketahui itu semua. Let it be. Let it go. Lepaskan dengan tenang, mengalirlah dalam waktu dari saat ke saat dengan penuh kesadaran. Tidak akan ada apapun yang bisa mengganggu ketentraman hati Anda. Apapun yang muncul, nggak usah direaksi dengan suka atau tidak suka. Anda cukup merespons dengan senyum, dengan kesadaran, dan sikap mental yang rileks, mengalir. Dan apapun yang muncul, baik buruk, biarkan mereka muncul, biarkan mereka lenyap dengan sendirinya. Kalau Anda sedang melamun, terbawa oleh buah-buah pikir, ketahui saja, dilihat saja. Biarkan itu terjadi, dan kemudian lepaskan. Ada perasaan gak enak di tubuh, rilekskan seluruh tubuh. Letakkan semua beban, slowing down, dan biarkan segalanya terjadi. Dan setelah itu, lepaskan. Sekarang, inhale deeply, exhale very slowly for 3 times. 3 kali Anda lakukan, tarik nafas yang dalam dan panjang. Keluarkan lebih lambat dan perlahan-lahan dari penarikan nafas selama 3 kali. Kapanpun Anda siap, sekarang Anda boleh menggerakkan tubuh dan membuka mata, meditasi selesai. Teman-teman, hari ini saya ada satu topik untuk pemantik. Setelah ini kita question and answers. Topiknya tentang ending suffering right now. Mengakhiri problem, penderitaan saat ini. Kan ada kata-kata, what is past is past. Apa yang sudah berlalu, ya sudah. Kita nggak bisa, we can do nothing about it. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah saat ini dan ke depan. So ada kata-kata yang menarik, carpe diem ya, kalau nggak salah ya, seize the moment. Ya, seize the moment. Jadi saya katakan di minggu kemarin ada beberapa problem di masa kecil, ada waktu toxic parenting misalnya, itu bisa mempengaruhi kita. Ada beberapa orang yang dari keluarga broken home, pernah mengalami abuse, child abuse pada masa kecil, itu bisa mempengaruhi kondisi bahagia atau tidak bahagianya kita sekarang. Beberapa problem dalam hidup juga bisa mempengaruhi. Nah, itu semua sudah berlalu, tapi kadang-kadang jadi unfinished business untuk sekarang. Nah, tugas kita adalah pada saat ini kita mengurai, to untie the knot of our problems, of our root cause of our problems, dan kemudian kita selesaikan di sini pada saat ini. Salah satunya dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan sebanyak mungkin pemahaman, as much understanding, as much awareness,
as much love and as much courage untuk menghadapi hidup. Salah satunya adalah meditasi. Karena meditasi itu akan meningkatkan kesadaran, fokus, dan itu sangat membantu kita untuk mencari solusi. Welas asih juga penting terhadap diri kita dan orang lain. Kesadaran penting dan keberanian penting. Nah, salah satunya orang itu kan gini, problem itu kalau The Secret itu kan pernah bilang, satu hal itu akan datang kepada kita lagi dan lagi dan lagi, sampai kita berani diam, berhenti, dan melewati problem. Dan itu semua dikuatkan dengan kita duduk bermeditasi. Karena tadi mungkin ada beberapa di antara Anda yang, kok meditasinya lama ya? Saya udah ngantuk, saya udah bosen. Sampai kapan Mas Bram selesai meditasinya? Dengan membiarkan Anda sedikit diam untuk berdisiplin sampai setengah jam, itu sebenarnya membentuk courage juga. Keberanian dan kerelaan untuk menghadapi masalah. Gitu. Saya pikir itu sih. Dan dengan begitu kita mulai mencari tahu bagaimana mengatasi penderitaan sekarang dan yang akan depan. Yang masa lalu sudah berlalu. Gitu. Saya yakin di antara Anda beberapa ada yang datang ke sini membawa masalah Anda masing-masing, ya kan? Ada beberapa yang meditasi inginnya tenang, ada beberapa yang bingung dengan hidup, ada beberapa yang saya meditasi pengen super tenang, super awas, bisa fokus, bisa terbang, bisa jadi paranormal, dan sebagainya. Oke, nggak masalah. Tetapi ada satu masalah yang lebih fundamental dari itu adalah how we face realities, how we lead our life to happiness. Saya pikir itu salah satu yang terpenting. Yang lain-lain nanti akan bisa menyusul dengan sendirinya. Saya pikir itu ada beberapa teman di sini yang spesial. Nanti bisa yang baru-baru bisa memperkenalkan diri. Ada 2 orang teman saya, sahabat saya yang dari Prancis, 2 orang. Ya, yang satu Dr. Joseph, yang satunya lagi nanti silakan memperkenalkan diri. Dua-duanya ini sama, papanya orang Prancis, mamanya orang Indonesia. Jadi nanti saya dibantulah kalau mereka mau ngobrol-ngobrol. Saya pikir itu pemantik dari saya. Sekarang yang baru datang siapa? Bisa menunjukkan tangannya, Kak, diangkat, ya. Terus kita nanti yang baru boleh memperkenalkan diri. Dari mana, bagaimana tadi pengalaman selama meditasi dan kesannya apa bagaimana, gitu. Terima kasih, silakan. Selamat malam, namanya saya Cherry. Cherry. Ya. Cherry itu saya dalam bahasa Prancis. Oke. Saya baru di sini. Efeknya meditasi itu bikin senang, sedikit capek. Dan yang bikin saya bingung itu yang topik Bapak baru buka tadi bilang kalau ada trauma dari kecil itu. Ya. Saya pikir saya punya banyak itu, dan mungkin saya pikir kalau bahasa Inggris apa? In a certain way, this is what brought me here. Ya, oke. Saya tidak pikir kali ini hari ini, tapi ya menurut saya itu good decision to come here. Saya belum kenal semua, tapi semua apa yang saya bicara sampai sekarang itu bagus. I have a good feeling. Yeah. And semoga the beginning of the process di mana saya bisa heal yang dalam saya, dan yang penting itu yang besok bisa lebih dekat dari happiness. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Seri. I will give you a little comment. Actually, you are right. In this process of meditation, we shed light with awareness on our unconsciousness and consciousness also, and to uproot the true cause of your present problems. It is more spiritual and psychological, and also I think we have community here that you can share, talk to,
and then we can work together. But please remember this, that according to Buddhism, inner peace comes from within your own mind, seek not from outside. The outside agent is only a complement or support of your inner happiness. And then we can work on your so many problems and troubles as a family here. And welcome here, bienvenue on Karangjati. Selamat malam, saya Dewi. Sebelumnya beberapa kali pernah meditasi sebelumnya. Yeah. Sedang mencari tempat baru, tempat untuk meditasi secara rutin di Jogja. Yeah. Okay. Terus kesannya sangat bagus sih, sangat menyenangkan. Saya sangat menikmati meditasi hari ini. Terus mungkin bisa ditambah waktunya, gitu. Okay. Terima kasih. Terima kasih, selamat datang Devi. Gini, dulu ada, sebelum ke beliau, silakan duduk dulu. Dulu ada beberapa diskusi di sini. Kan di sini tuh yang datang ada yang regular, kadang-kadang ada yang kayak insidental gitu ya. Nah ini untuk memecahkan waktunya, ada yang dulu itu 1 jam pinginnya, ada yang setengah jam. Nah ternyata kekuatan masing-masing orang yang datang ke sini beda-beda. Kita cari kalau 1 jam terlalu panjang, ya. 15 menit terlalu pendek. Oleh karena itu dulu ada jalan keluar, solusinya itu setengah jam. Tapi kalau mau lanjut boleh di sini. Anda bisa masuk ke ruangan sana, 1 jam boleh, 2 jam boleh. Dan ini Romo Toto, ini ketuanya, silakan berdiri Romo Toto menghadap ke sana. Romo Toto wihara ini meskipun PSBB, kalau orangnya cuma 1-2, boleh datang setiap hari pun boleh. Anda meditasi di sini. Kemarin ada seorang dokter geologi dari Myanmar datang ke sini minta izin, saya setiap hari mau meditasi di sana, silakan. Nggak masalah Mbak. Mau ditambah 1,5 jam, 2 jam, it's okay. Karena bagi orang yang sudah nyaman dengan meditasi, mungkin waktu setengah jam itu cepat. Bener nggak? Nyaman-nyaman kok selesai Mas, gitu kan? Tapi itu juga pelajaran penting bahwa time is fleeting. Ya, time flies ya. Kita harus melihat perubahan juga. Tapi anyway bagus ya Mbak Devi. Mbak Devi boleh datang kalau nanti ini sudah selesai. Nanti mungkin kalau Mas Toto akan lama loh, bisa sampai 3/4 jam atau 1 jam. Kalau pas beliau mimpin, atau kalau Anda merasa meditasinya cuma setengah jam selesai, Anda bisa masuk ke sana, cari tempat meditasi. Saya Daniel, ya. Dan dalam pengalaman meditasi kali ini saya sebenarnya adalah ketika saya membiarkan diri saya terekspos terhadap perasaan-perasaan dan sensasi yang saya nggak sukai, akan tapi pada kali ini saya mampu untuk mengignore perasaan-perasaan itu dan saya bisa melihat perasaan-perasaan yang tidak nyaman itu sebagai suatu bagian dari hidup yang tidak perlu saya respon, tidak perlu saya tanggapi dengan misalnya meledak-ledak atau tidak suka seperti yang biasanya saya lakukan ketika saya dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini memberi saya harapan bahwa kita sebenarnya nggak perlu terlalu terpengaruh oleh suffering yang kita rasakan dalam sehari-hari. Mungkin itu dalam meditasi sehari. Daniel di kandang singa, betul ya? Dan Daniel itu memang pemberani, dia masuk kandang singa aja berani, apalagi ke kandang meditasi ya. Tapi yang Anda katakan benar. Sesungguhnya kalau kita mau mengerti ya, sebetulnya sumber semuanya itu untuk kedamaian dan tidak itu di kondisi state of our mind. That's the most important thing. Jadi nanti kalau misalnya Anda kan perasaan-perasaan biasanya direaksi kan. Suka, saya excited, kalau sesuatu yang boring atau membuat saya marah, saya akhirnya menjadi nggak suka itu. Tapi dalam meditasi kesadaran itu semua hanya dilihat, tidak perlu direaksi, dan akhirnya seperti yang Anda rasakan tadi kan. Nah memang seperti itulah. Kalau Anda sudah sampai ke titik itu, maka kebahagiaan itu is not far away. Kebahagiaan itu tidak akan jauh-jauh dari Anda, Mr. Daniel. Ya. Mau ada tambahan lagi? No, oke. Ini teknis ya Mas ya. Siap. Pertama, tadi bahwa kita untuk memperhatikan nafas kita. Betul. Kemudian kita selalu waktu kita mengeluarkan nafas, kita hitung 5 kali. Masuk juga 5.
Ya, Masuk 5, keluar 5. Ya, kalau saya beritahu alasannya apa? alasannya apa? Karena kalau nafas normal, Ya. ya nafas kita normal biasanya lebih cepat. Oke, Ya, dengan 5 itu jadi akan melambat ya. pasti. Itu yang pertama. Pertanyaan saya kedua, apakah pada waktu meditasi itu ada sikap khusus minimal tangan itu apakah harus menghadap ke atas atau tertelungkup atau terserah aja mau gimana, apa ada sikap tertentu untuk membantu supaya kita lebih fokus. Demikian Mas Masih. Oh, terima kasih Pak Tri. Good question. Yang pertama adalah itu memang satu teknik khusus Pak. Namanya Vreti. Vreti itu gini. The idea is to make your inhalation and exhalation even. Jadi sama gitu Pak. Dan slowing down. Biasanya kan kita napas itu cepat terburu-buru ya. Biasanya. Kita buat slowing down. Karena ada kata-kata begini. Kalau pikiran tenang, intake oksigen ke otak itu berkurang Pak. Jadi orang yang damai itu mungkin semenit itu cuma berapa kali hembusan dan hirupan nafas. Dan itu mengondisikan untuk jadi tenang memang. Membuat event dulu Pak. Memang kaget pertama ya, memang slowing down. Tapi setelah itu kan dibuang, kita pakai napas yang alami. Itu hanya satu teknik dulu Pak untuk mengondisikan. Itu ya Pak ya. Slowing down itu penting Pak. Yang kedua, meditasi itu kerja pikiran Pak. Jadi sungguhnya ada 4 posisi, duduk, berdiri, berjalan, berbaring ya Pak Toto ya. Dan semua itu selama ada kesadaran dan fokus, itu namanya sudah meditasi. Tapi kalau Anda di dalam yoga misalnya, ada beberapa cara supaya energi terkunci dengan baik. Itu kita pakai mudra namanya, sikap tangan ya. Tubuh tegak, misalnya spine erect. Ini yang meditasi ini dhyana mudra kayak gini bisa. Supaya energinya muter nggak putus-putus. Ada yang chin mudra seperti ini juga bisa. Ada yang telungkup juga bisa, nggak masalah. As long as pikirannya pada state of mind yang benar, energi akan mengalir dengan benar juga. Kalau meditasi itu ya, progresinya, kalau napas ya, progresinya justru begini. Dari napas yang sangat coarse, root atau coarse, kasar, kalau diamati dengan batin yang tenang dan sadar, itu nanti dia melembut loh. Karena intake oksigen ke otak itu berkurang. Batin menjadi tenang ketika dia nggak stres. Orang yang emosi itu, marah itu napasnya pendek. Stres, khawatir, napasnya pendek-pendek. Coba Anda lihat. Tapi kalau orang tenang, happy, punya duit banyak, Pak Tri ini sudah pensiun, pernah tugas, anak-anaknya sudah mapan semua, duit ada semua, tinggal membantu orang dengan energi beliau, berbuat baik, sholatnya udah kusuk, ayam itu loh, napasnya pasti melambat. Nah kalau meditasi ini yang melambat itu kita lihat, Anda akan sampai pada satu titik napas ini berhenti. Kenapa harus dipanjangkan? Biarin aja, we flow with the process of meditation. Ketika Anda sudah mencapai hanya napasnya hilang, Anda khawatir, jangan-jangan mati. Tidak. Anda berada di dalam subtle state of mind yang itu dikejar oleh orang meditasi malahan. Malah, kok napasku rawono, tak kayak aneh weh. Siji, loro, malah kasar lagi. Anda tidak jadi masuk ke dalam, biarin aja. Dan nanti ketika Anda bertanya, kalau sudah nggak ada napas, kita fokus kemana? Anda rasakan aja sadarnya Anda itu. I'm awake right now. Itu nanti bisa masuk ke dalam lagi, Mbak. Sampai yang disebut dengan, kalau di Buddhis, jhana. Jhana itu kayak absorption, mental absorption. Itu yang disebut dengan samadhi. Ketika batin dengan objek jadi satu. Itu yang dicari. Kalau Anda masuk ke situ, keluar dari meditasi itu segarnya bisa berhari-hari. Orang ngomong itu langsung paham. Orang belum ngomong, kadang Anda bisa baca pikirannya. Dan Anda masalah-masalah yang ruwet jadi masalah, ketika kita kacau, nggak bisa ada solusi. Pada saat kita hening itu, tiba-tiba keluar sendiri. Dia bisa terurai sendiri, ada jawaban. Udah masuk ke rasa, masuk ke bahasa batin. Begitu. Jadi jangan dikasar-kasarin. Semakin halus, ikutin aja. Yang penting sadar.